Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang teman-teman. Ketemu lagi dengan Rayhani Channel. Untuk sore ini kegiatan kita adalah masih melanjutkan si observasi untuk pecah koloni. Jadi untuk pecah koloni yang dipindahkan di depan ya, kebun depan, lalu kita pindah ke sini. Nah, waktu itu diserang sama predator si kelanceng jenis lokal. Jadi waktu itu untuk corongnya sudah menyempit. Jadi kalau sudah menyempit seperti itu, lambat laun dia akan punah karena dia akan terkunci, ada di dalam, ratu di dalam, semuanya ada di dalam. Nah, setelah kita pindahkan ke sini, ternyata ini langsung corongnya membegar nih teman-teman. Jadi akhirnya kita kepengen lihat isi dari si topengnya seperti apa, tetapi waktu itu ini yang termasuk tanpa plastik teman-teman. Jadi topengnya tanpa plastik. Nah, seperti sudah saya sampaikan yang video-video sebelumnya, ternyata dengan plastik maupun tidak dengan plastik, yang penting untuk si penutup topengnya itu rapat atau topengnya juga rapat, itu hasil perbandingan antara keduanya itu sama-sama bagusnya. Nah, terus akhirnya juga kami memenuhi saran dari antara teman-teman yang menyarankan ada plastik bening, lalu ada plastik hitam. Nah, ini realisasinya mungkin seperti ini teman-teman. Jadi untuk plastik beningnya, nih plastik beningnya, ini plastik bening. Terus berikutnya lagi untuk plastik hitamnya, kami realisasinya menggunakan si talang karet. Jadi talang karet ini kami tutupkan di penutup topengnya. Yang bagian hitamnya itu melapisin dari luar dari si topeng itu. Kira-kira seperti itu mungkin masukan dari salah satu atau lebih dari teman-teman kita yang akhirnya kami realisasikan. Nanti kita akan lihat seperti apa untuk hasilnya ke depan. Mestinya lebih bagus teman-teman. Jadi kita bisa ngontrol si koloni dengan mudah, kapan panen itu dengan mudah sekali. Kalau yang saat ini seperti yang sekarang, karena ini tidak menggunakan plastik, memang untuk diserbu sama si ini koloni biro ini probabilitasnya besar teman-teman. Jadi kita diserang terus sama si biroi. Nah, sekarang kita akan si topengnya nih kita akan pasang plastik, sekaligus kita akan mengecek isinya seperti apa. Kita lihat lebih dekat. Ini sengaja kita pilih agak sedikit sore supaya koloni-koloninya harapannya sih sudah berkurang teman-teman. Jadi ternyata juga masih, karena pas ini beberapa hari tidak hujan, sehingga untuk si koloni ini masih sibuk mencari si kebutuhannya. Nah, ini corongnya teman-teman. Nah, saat waktu di depan, waktu diserang sama si koloni predator si ini ya, kelulut yang lain, ini menyempit. Kalau teman-teman melihat video yang sebelumnya, ini sangat menyempit sekali. Nah, ini sekarang sudah membuka. Lalu kita sekarang akan lihat isi topengnya dan sekaligus mengganti atau menambahin si penutupnya teman-teman ya. Seperti itu kira-kira yang akan kita kerjakan. Kita sekarang akan melakukan pembukaan. Oke, kita akan mulai ya teman-teman. Lalu kita pasang plastiknya. Nah, sekaligus kita akan mengamati seperti apa isi dari topengnya ini. Bismillah. Kita lihat ya teman-teman, kita plate-nya kita nyalakan. Oke, mudah-mudahan bisa tampak ini dengan jelas seperti apa itu ya teman-teman. Kita lihat ya, Bismillah. Wah, itu teman-teman,
koloninya sangat ramai. Kita akan tak pasang ya teman-teman ya. Ini penampakannya. Ini sudah mau menyusun pot-pot madu, walaupun kemarin diserang sama si predator jenis kelanceng yang lain. Ini ya. Ini teman-teman, untuk sementara kita double aja, didouble penutupnya seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan ini hasilnya akan lebih baik. Nanti kita cek lagi untuk beberapa saat. Sudah berulang kali kami informasikan ya ke teman-teman melalui video kami, untuk penggunaan plastik itu biroi dan Itama. Saya kira itu setelah kami evaluasi hasil dari panenan madu itu, kalau untuk biroi kurang lebih sama teman-teman dengan plastik maupun tidak begitu jauh. Tetapi kalau untuk Thoracea sampai saat ini kami masih berprinsip tidak menggunakan plastik karena beresiko ya. Ada teman-teman yang menyarankan pakai si kotak-kotak itu begini. Jadi kalau kita buat kotak-kotak, perlu teman-teman tahu untuk si Thoracea itu dia broadcellnya umumnya dia akan naik ke atas. Nah, naik ke atas terus selama si toppingnya itu lubangnya lurus. Jadi lurus dengan lubang si locknya. Tetapi kalau dia kita buat pojok-pojok, dia akan berhenti untuk si broadcellnya. Jadi itu yang perlu teman-teman tahu. Terus berikutnya lagi untuk si resin itu beda dengan kalau kita si Itama maupun biroi. Itama maupun biroi itu untuk si resinnya itu hanya tipis teman-teman, dan waktu kita angkat ke sana kemari dia akan nempel dengan sempurna. Tetapi untuk Thoracea tidak demikian. Jadi saat kita buka plastik, dia si resinnya akan terlepas atau akan kendor, dan nanti setelah kita kembalikan lagi, kalau resin yang ada di plastik tidak kita ambil, itu akan jadi masalah. Dia pasti akan jatuh, dan itu sudah kami amatin berulang-ulang. Jadi semua ada 3 kali 4 kali kami uji coba, seperti itu hasilnya. Nah, terus kalau resin yang di plastik tadi kita ambil, konsekuensinya dia untuk memproduksi madu akan terlambat atau terhambat, karena si koloni Thoracea dia akan membenahi si penutup tadi sampai rapat, sampai tidak tembus cahaya. Nah, ini akan merugikan, dia akan menghambat. Makanya sampai saat ini saya masih berprinsip khusus untuk Thoracea itu kami tidak ada yang menggunakan plastik. Itu seperti itu. Jadi terus ditambah lagi, Thoracea itu beda dengan Itama maupun biroi. Jadi Thoracea itu koloni yang sangat nurut. Jadi dia kalau kita cek telur atau madunya, dia tidak menyerang, tapi dia akan masuk ke dalam lock. Itu alasannya yang membuat kami tetap bertahan tidak menggunakan plastik, karena tidak ada masalah dengan si koloni itu untuk menyerang. Beda dengan kalau biroi. Kalau biroi ini seperti yang sekarang ini, saya sudah diserbu ini. Banyak ini koloni-koloni yang melakukan penyerangan kalau waktu kita melakukan pengecekan untuk panen. Ini sudah masuk ke dalam itu ya, dalam baju. Jadi ini udah banyak ini, itu si biroi yang menggigitin di itu ya, di dalam baju. Saya kira untuk berbagi kegiatan atau berbagi pengalaman untuk si ini ya, koloni
Biroi dan juga informasi untuk si Torasika mengenai penggunaan penutup plastik. Saya kira jelas ya teman-teman, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.